Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mewariskan agama atau organisasi, tapi memberikan hidupnya. Pertanyaannya, apakah hidupmu sudah mencerminkan Kristus atau sekadar rutin beragama? Allah harus kita alami lebih nyata dari segala sesuatu yang kita jumpai dalam hidup ini. Allah harus menjadi nyata yang dengannya kita berinteraksi. Sebab dia ada di dalam diri kita. Roh Kudus dimeteraikan sebuah perjumpaan, kebersamaan, companionship yang tidak pernah berhenti. Malang sekali banyak orang Kristen yang merasa sudah berurusan dengan Tuhan karena rajin ke gereja, menjadi jemaat yang setia ke gereja, apalagi menjadi aktivis, apalagi menjadi pendeta, sudah aktif mengatur kegiatan organisasi di lingkungan gereja, berkhotbah, memimpin puji-pujian, bermain musik, menjadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Perjumpaan dengan Allah hanya dalam kegiatan gereja ini memang kamuflase yang paling menyesatkan. Paling menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang tidak aktif di gereja, di luar gereja, ya dia merasa memang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah dan tidak berjalan dengan Allah. Nah, celakanya kalau orang ada dalam kegiatan gereja, kegiatan organisasi tentunya, tetapi dalam keseharian ia tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itu kamuflase yang paling menyesatkan. Potensinya kuat, besar untuk membuat orang menjadi tidak mengenal keberadaannya. Dan betapa sulitnya menyadarkan orang-orang seperti itu. Apalagi kalau memiliki kesaksian-kesaksian, ya saudara. Kalau bagi pendeta mengusir setan, mengadakan mujizat, mendoakan orang yang tadinya misalnya ya seorang ibu yang tidak memiliki anak didoakan lalu memiliki anak. Wah, anaknya meninggal dalam kandungan didoakan bisa hidup lagi. Dia merasa berjalan dengan Allah itu. Tetapi tidak tahukah saudara, apa kita tidak tahu Alkitab mengatakan orang-orang yang sudah mengadakan banyak mujizat mengusir setan pun bisa tidak dikenal Allah. Artinya bukan ukuran perkenanan. Orang bisa mengusir setan, orang bisa mengadakan mujizat tetapi tidak berjalan dengan Allah. Artinya tidak memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan lebih konyol lagi teolog-teolog yang cakap berbicara mengenai Tuhan telah membangun banyak konsep dan pengertian mengenai Tuhan tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka merasa bahwa dengan mengkonsep Tuhan di dalam pikiran mereka, dengan belajar teologi, apalagi sudah mencapai gelar, nah itu merasa sudah mengalami Tuhan. Mereka lebih berpotensi sesat, saudara. Maka tidak heran kalau kualitas hidup teolog-teolog ini sering tidak lebih baik dari orang yang tidak pernah belajar teologi. Ya buktinya di media sosial kita melihat betapa tidak santunnya para teolog yang berbicara tentang Tuhan. Tetapi mengucapkan kata kalimat yang benar-benar tidak patut diucapkan. Mereka bisa mengembangkan Tuhan di dalam pikiran mereka seluas-luasnya. Seakan-akan mereka mengalami realitas mengenai Allah itu. Dan cara berpikir yang salah ini
gaya hidup berteologi, tapi bukan gaya hidup berjalan dengan Allah ini ditularkan kepada jemaat. Maka tidak heran jemaat tidak berurusan dengan Allah. Coba, kurang hebat apa sekolah-sekolah tinggi teologi dan seminari-seminari yang ada di barat. Tapi masyarakatnya hanyut dalam kefasikan. Gereja-gereja tutup, ya, nyaris tidak ada pengunjung. Akhirnya menjadi objek wisata, tempat orang bermain orkestra. Ya saudara, dan itu menyedihkan. Saya sudah mengunjungi beberapa negara ini, bahkan beberapa kali. Gereja-gereja yang bagus-bagus hanya menjadi objek wisata, lalu menjadi tempat orang show orkestra. Ya, kita datang, kita membayar berapa ya? $50 atau $100 begitu. Pernah juga ada yang hanya $5 atau $10 begitu, saudara. Lalu kalau tidak salah itu pendetanya udah tua gitu, yang punguti uang. Aduh miris saudara, dia punguti uang yang ada di dalam gedung gereja itu. Seperti kolekte. Sedih. Gereja semegah itu dengan halaman yang luas. Aduh. Dengan pohon yang rindang. Aduh. Tetapi sepi pengunjung. Hampir tidak ada. Jangan kita menggantikan perjumpaan dengan Allah dengan sekedar seremonial, liturgi, berteologi. Ya. Berteologi itu penting saudara. Tetapi jangan menggantikan perjumpaan dengan Allah. Ya saudara. Banyak orang Kristen yang bertahun-tahun seperti saya dulu. Sejak kecil sudah menjadi Kristen. Tapi tidak benar-benar mengalami Tuhan. Tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak heran kalau kualitas hidup saya waktu itu ya rendah. Jika ditinjau dari kesucian Allah. Bahkan ketika sudah sekolah tinggi teologi saudaraku. Tidak heran kalau kualitas hidup orang-orang ini jadi rendah. Perjumpaan dengan Allah itu akan membuat dampak yang luar biasa. Harus menciptakan manusia yang agung saudaraku. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Dan mereka mengalami Tuhan dan kualitas hidup mereka. Lebih dari manusia lain pada zamannya. Apa yang ditulis dalam Alkitab merupakan fakta kehidupan. Pengalaman konkret. Yang dialami manusia dalam perjumpaannya dengan Allah. Saya mengajak semua kita, saudaraku sekalian, untuk sadar, belajar mengenai Tuhan. Dan dalam konteks ini, karena ini ibadah pembukaan semester genap, ya, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, belajar teologi itu bukan seperti masuk gedung museum, ya. Hanya melihat barang-barang kuno, ya. Dan memang dengan teliti mempelajari barang-barang tersebut dan mungkin ahli mengenali barang-barang tersebut. Tetapi tidak memiliki relasi langsung dengan pelaku sejarah. Kalau sudah datang, saya datang ke museum, lalu kita melihat ada kres Ken Arok, ya kita tidak berurusan langsung kan, dan tidak ada urusan sama sekali bahkan dengan Ken Arok. Kita bisa melihat senapan bedil, ya,
yang digunakan Jenderal Sudirman ketika bergerilya, tetapi kita tidak berurusan langsung dengan Jenderal Sudirman, walau karyanya tentu kita ikut mengecapnya hari ini, saudaraku. Tapi beda dengan Alkitab. Kita masuk Alkitab, kita masuk realitas hidup, saudaraku. Semua pelaku sejarah meninggal dunia dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kita hari ini. Tetapi berbeda dengan Tuhan sebagai pelaku sejarah yang tetap eksis hari ini, hidup bersama kita dan mengukir sejarah. Masih mau mengukir sejarah bersama dengan kita. Kita dapat mengalami Tuhan secara real seperti tokoh-tokoh iman. Makanya saya beberapa kali atau bahkan sering mengatakan dari sejak dulu, ya saudara, seakan-akan Laut Kolsom terbelah itu baru kemarin-kemarin nih loh. Tembok Yeriko roboh itu kayaknya baru kemarin-kemarin ini loh. Ya. Air berubah jadi anggur tuh baru-baru kemarin ini loh. Yesus disiksa di tempat siksaan Pilatus, kemudian diseret di sepanjang Via Dolorosa itu rasa-rasanya baru kemarin. Saudara, memang waktu jalan-jalan ke Israel, lalu di situ ada jejak sejarah, ya bisa mengenang. Tapi setelah itu lenyap. Nah, kita bisa membaca Alkitab. Eksistensi Allah yang tidak berubah di sepanjang waktu. Jadi kita jangan hanya mewarisi doktrin, pandangan teologi masa lalu, dan berkutat di situ, berdebat di situ. Sebab teologi itu bisa sangat relatif, bisa ditarik sana tarik sini seperti karet, saudaraku. Tetapi saya ingatkan saudara bahwa perbuatanmu itu agamamu. Sejauh mana engkau mengalami Tuhan akan nampak dari perilaku atau perbuatanmu. Betapa sukarnya mempercayai keberadaan Allah di dunia modern sekarang ini yang fasik dan bernuansa ateis. Manusia telah hanyut dalam filsafat nihilisme. Kita tidak meragukan kecakapan teolog-teolog barat dengan karya buku mereka, jurnal-jurnal mereka. Tetapi apakah mereka mengalami perjumpaan dengan Allah dan bisa menggarami masyarakatnya? Jangan sampai sekolah tinggi teologi ekumene hanya menjadi tempat orang belajar Alkitab, mengaktualisasi diri untuk mencari dan mendapatkan gelar. Harus menjadi tempat di mana gerakan suara kebenaran ini digerakkan. Supaya apa yang diwariskan Tuhan Yesus yang dijalani oleh orang-orang percaya yang pada waktu itu tidak pernah sekolah tinggi teologi, tidak punya gereja, tidak mengenal anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, tidak memiliki backup dana, namun bisa disebut Kristen. Bukan karena teologi mereka, bukan karena gedung gereja atau organisasi mereka, tapi hidup mereka yang seperti Kristus. Ironis ya. Tetapi kalau bicara begini nih saudara, masih saja orang tidak mau ngerti. Aduh, nggak tahu gimana menjelaskannya. Tapi baiklah Bapak Ibu yang mau mengerti dan rendah hati, ayo kita kembali kepada apa yang diwariskan Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dunia hari ini mungkin bisa berkata, aku tidak pernah mewariskan agama ini. Agama Kristen maksudnya. Yang kuwariskan hidupku. Yang kuberikan hidupku. Seharusnya orang percaya benar-benar merealisasikan kepercayaan atau imannya itu dalam perilakunya secara konkret.
Tetapi pada kenyataannya seringkali kita tidak memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup. Dalam beberapa langkah salah yang saya lakukan, saya datang kepada Tuhan, saya berkata, betapa tidak hormatnya aku terhadap Engkau ya Tuhan. Betapa konyolnya perbuatanku seolah-olah Engkau tidak ada. Aku mengucapkan kalimat itu, aku bersikap seperti itu. Bagaimana aku bisa layak berjalan dengan Engkau dengan keadaan seperti ini? Dan menjadi kepedihan hati saya, saudaraku. Saya bersyukur kalau masih bisa bertobat hari ini. Kalau tidak, mungkin saya jadi dokter, mungkin juga bisa jadi profesor. Tetapi tidak mengalami Tuhan.